kembali mendapatkan daerah kekuasaan dari Inggris setelah Konferensi London. Indonesia berada langsung di bawah pemerintahan Kerajaan Belanda. Pemerintahan Komisaris Jenderal 1816 sampai 1818. Yang ke-1, semangat revolusi Prancis. Yang kedua, kondisi parlemen Belanda, liberal versus konservatif. Ketiga, 1816 kerajaan Belanda membentuk sebuah komisaris jenderal yang bertugas menerima penyerahan daerah kekuasaan dari pemerintah Inggris. Yang keempat, komisaris ini terdiri atas orang yaitu Cornelius Dorelot, Arnold Drian Boyskes, dan Baron van der Keppen. C. Kebijakan jalan tengah. 1. Masalah keuangan negara akibat perang. 2. Pembentukan komisaris jenderal yang disebut sebagai kebijakan jalan tengah yang diambil oleh Belanda untuk mengakomodir keinginan kaum liberal dan konservatif dalam pengelola jajahan Belanda. 3. Akhirnya penjajahan dikelola oleh pemerintah tetapi tetap memberikan kebebasan pada pihak swasta untuk menanamkan modalnya di tanah jajahan. Kembali pada gubernur jenderal. 1. Mainan politik nyala tengah ya. 2. Mengangkat gubernur jenderal mengelola wilayah jajahan. 3. Baron van Kepler menjadi gubernur jenderal pada 1816 sampai 1820. 4. Perang terdiri 1821 sampai 1837. 5. Perang Diponegoro 1825 sampai 1830. F. Pemerintahan Van den Bosch dan kultur Stelsel. 1. Johannes van den Bosch ditunjuk menggantikan pemerintah Leonard Pierre Joseph Dubuque tahun 1826 sampai 1830 yang gagal membawa keberhasilan bagi Belanda. 2. Hadir di saat yang sulit di mana Belanda sedang berada di tengah krisis berat akibat Perang Padri dan selepasnya Belgia membutuhkan cara cepat mengisi kas negara yang sedang kosong. Stelsel atau sistem budidaya adalah ide yang diusung oleh Van den Bosch untuk mengatasi krisis yang dihadapi oleh Belanda, yang mana setiap desa wajib menyisihkan 20% tanahnya untuk ditanami tanaman komoditas ekspor, dan mewajibkan para petani yang tidak memiliki tanah untuk bekerja di lahan pemerintah selama setahun atau 75 hari sebagai pengganti pajak. 4. Pada tahun 1834, Van den ditarik ke Belanda Bosch. 5. Kultur Stelsel tetap berlanjut hingga tahun 1870. Perkembangan kultur Stelsel, Johannes van den Bosch tidak menjelaskan secara detail tentang pelaksanaan kultur Stelsel, sehingga terjadi penyimpangan antara lain: 1. Seluruh tanaman penduduk ditanami tanaman ekspor. 2. Penduduk tidak memiliki waktu mengelola lahan pertanian milik sendiri. 3. Lahan yang tersisa untuk kebutuhan pokok penduduk adalah lahan yang gersang dan tidak subur. 4. Upah yang diperoleh tidak sesuai dengan tanaman yang dihasilkan. Dampak pelaksanaan kultur Stelsel. Yang 1. Dampak negatif: membawa kesengsaraan bagi bangsa Indonesia, kelaparan, kemiskinan, wabah penyakit, dan kematian. Memberikan keuntungan Belanda sehingga dapat melunasi utang yang dimiliki Belanda. Yang kedua, dampak positif: bangsa Indonesia mengenal budaya tanaman yang laku di pasaran dunia. Selain rempah-rempah, kopi, tebu, coklat, dan tanaman perkebunan lainnya. Akhir pelaksanaan kultur Stelsel. 1. Muncul kritikan dari kalangan liberal yang meminta agar kultur Stelsel dihapuskan. Buku berjudul Max Havelaar 1850 karangan A. de Westdekker. 2. Kemenangan kelompok liberal dalam parlemen Belanda mendesak agar kebijakan kultur Stelsel segera dihapuskan. 3. Keluarnya Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula 1870 menghakimi masa kebijakan kultur Stelsel di Indonesia.
Liberalisme era Belanda. 1. Sistem tanam paksa pada tahun 1830 sampai 1870. 2. Menanamkan modal dalam berbagai usaha kegiatan di Indonesia, contoh perkebunan kopi dan gula. 3. Tahun 1885 jatuh harga gula dan kopi di pasaran dunia. 4. Merosotnya kesejahteraan rakyat Indonesia. 5. Undang-undang Agraria pada tahun 1870 diberlakukannya karena kesewenangan mengambil alih tanah rakyat. 6. Tujuan Undang-undang Agraria 1870 memberi peluang pada pemodal asing untuk menyewa tanah dari penduduk Indonesia seperti Inggris, Amerika Serikat, Cina, dan Jepang. 7. Dampak Undang-Undang Agraria, perkebunan diperluas baik Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Angkutan laut dimonopoli oleh perusahaan KPM, perusahaan pengangkutan Belanda. 8. Hak guna atau hak eval. Seseorang menyewa tanah menjadi hak milik negara menyewa maksimal 75 tahun. Selain itu dapat diwariskan menjadi argunan. Politik etis balas jasa Belanda kepada Indonesia. 1. Kritik terhadap kebijakan politik Belanda yang menyengsarakan kehidupan bangsa Indonesia. 2. Gagasan Konrad Theodor van Deventer 1899 dalam karyanya N.R.S. Cold, Utang Kehormatan, memukul keras pemerintah Belanda untuk mengambil sebuah kebijakan guna memperbaiki nasib bangsa Indonesia sebagai balas jasa atau kemakmuran yang diperoleh bangsa Belanda. L. Ide gagasan politik etis. Trias van Deventer. 1. Migrasi. 2. Irigasi. 3. Edukasi. Pelaksanaan politik etis 1 mulai diterapkan pada masa Gubernur Jenderal Alexander W.F. Hindenburg 1809 sampai 1916. 2. Pelaksanaan berbeda dengan teori. 3. Menunjukkan bahwa Belanda adalah negara menjajah dan Indonesia merupakan negara. Suatu saat nanti semoga